Shalom semuanya. Pada kesempatan ini saya akan berbagi rema tentang ketidakpercayaan. Ya, seperti pada judul, ketidakpercayaan itu adalah sesuatu yang menjengkelkan hati Tuhan gitu ya. Sesungguhnya sharing kali ini uh, merupakan penegasan dari sharing sebelumnya tentang judul, ya, dengan judul kuasa percaya gitu ya. Jadi karena saya masih membaca pada kitab yang sama di Yohanes, dan memang kalau kita sungguh-sungguh merenungkan firman Tuhan gitu ya di kitab Injil, dan kita flashback flashback ke perjanjian lama gitu ya. Dan saya pun sudah berkali-kali katakan tentang ini, bahwa Tuhan sangat concern dengan urusan iman kita gitu ya. Pada kesempatan ini, selain memberikan penegasan tentang perlunya percaya penuh kepada Tuhan, saya juga akan memberikan kesaksian tentang iman yang menciptakan, mengakibatkan mukjizat ya. Salah satu ayat firman Tuhan yang di perkataan ya di kitab Injil katakan bahwa Yesus tidak melakukan banyak mukjizat di tempat itu karena ketidakpercayaan mereka. Sebaliknya, mukjizat akan terjadi ketika ada kepercayaan atau percaya penuh kepada Tuhan. Saya baca di Yohanes 4 dari ayat yang ke 46. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ya, seperti yang saya katakan pada sharing sebelumnya ya, bahwa setiap langkah, setiap rencana, setiap tindakan dan peristiwa yang Yesus lakukan selama di bumi, khususnya dalam pelayanannya, itu selalu mempunyai purpose. Dia mempunyai tujuan. Dia seperti punya skenario untuk menciptakan, untuk membuat sebuah pelajaran kepada jutaan, bahkan miliaran orang Kristen selanjutnya. Tentunya selain untuk menyatakan kuasa Tuhan pada saat itu, tetapi dia mau lewat tindakannya mencatatkan ya, yang kemudian kan Roh Kudus mewahyukan dalam firman Tuhan gitu ya, pelajaran berharga buat kita. Yesus kembali lagi ke Kana itu bukan tanpa tujuan ya, bukan tanpa tujuan. Dia Allah yang sempurna, pasti segala tindakannya itu punya makna, punya tujuan. Ketika ia mendengar ya, ayat ke-47, bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu pun hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya. Ya, Tuhan sedang coba dealing dengan hatinya
hatinya pegawai istana ini, Yesus bilang gini, kamu kalau nggak lihat tanda mah, mujizat bahasa sederhananya gini, kamu mah kalau nggak lihat tanda mujizat mana kamu percaya, gitu ya. Tapi apa respons daripada pegawai istana itu di ayat 49? Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Sebuah keyakinan di dalam batin ya, di dalam hati pegawai istana ini terhadap kuasa Tuhan. Sebab sebelumnya pegawai istana ini telah mendengarkan mujizat yang Yesus lakukan. Ya, dia telah mendengar mujizat yang diperbuat oleh Yesus. Nah, tadi Yesus coba dealing dengan hatinya, berurusan dengan hatinya. Dan Yesus bilang, kamu mah kalau nggak lihat tanda dan mujizat nggak mungkinlah kamu percaya. Mungkin Yesus katakan ini mengingat umatnya, bangsa Israel, yang kecenderungannya itu nggak percaya. Bahkan mereka ahli Taurat itu suka meminta tanda. Tetapi pegawai istana ini dengan dia nggak undur gitu ya. Dia nggak undur dari niatnya untuk memohon kepada Tuhan, kepada Yesus ya, Tuhan Yesus tentunya ya. Dan dia tetap bilang bahwa Tuhan, datanglah sebelum anakku mati. Lalu di ayat 50 kata Yesus kepadanya, pergilah, anakmu hidup. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Saya renungkan ini. Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Firman Tuhan ini kan perkataan Yesus yang diucapkan langsung dari Yesus atau yang diwahyukan oleh Roh Kudus. Dan firman itu adalah Allah. Ya. Dan saya kemarin menyaksikan kesaksian dari Jesse Duplatus ya, Jesse Duplatlis atau apalah, lupa namanya, Duplantis ya. Ya, nanti dibagikan rekomendasi videonya. Bagaimana Tuhan meneguhkan surat-surat Paulus itu sebagai firman, ya, sebagai firman-Nya. Jadi orang ini ya, pegawai istana ini percaya kepada satu penggalan perkataan Yesus. Dan kemudian ketika dia kalau baca ayat selanjutnya gitu ya, ketika dia bertemu dengan orang yang membawa kabar tentang perihal anaknya, dikatakan bahwa anak itu sembuh pada jam di mana Yesus berkata bahwa anakmu sudah sembuh. Saya juga tertarik mendengarkan kesaksian mereka dan juga kesaksian dari Jesse Duplantis ini, dan juga dari apa yang dikatakan Yesus kepada Tuhan Yesus kepada Sadu ya. Bagaimana perkataan selain berkuasa itu, bahwa perkataan itu seperti lebih memiliki kecepatan lebih daripada kecepatan cahaya. Ya, Yesus katakan anakmu sudah sembuh. Ketika Yesus berbicara kepada pegawai istana itu, anaknya nggak ada di situ, anaknya ada di tempat lain. Tetapi perkataan Yesus yang berkuasa itu menjangkau tempat lain, negara lain, benua lain, dan tanpa mengenal jarak. Betapa powerfulnya perkataan Tuhan yang di trigger ya oleh iman
yang capable untuk itu, yang memenuhi syarat untuk itu. Saya akhir-akhir ini bergumul ya dalam mengikut Tuhan. Ya, saya belajar ya, ini kesaksian satu hal. Memang kita harus memikul salib, menyangkal diri dalam mengikut Tuhan gitu ya. Tetapi seperti istilah orang-orang di luar sana ya, Betty katanya, beda tipis antara kita mengandalkan kekuatan kita sendiri atau surrender to the power of the Holy Spirit, berserah pada kekuatan Roh Kudus. Kalau kita mau taat, kadang-kadang kita belakangan ini saya pahami itu ya, sampai tahap ini baru mengerti semuanya, baik dalam pelayanan, baik dalam mengikut Tuhan, menjalankan ketaatan. Jangan berupaya dengan kekuatan sendiri. Pasti tidak sempurna, bahkan gagal. Saya katakan, saya nggak mau janji-janji banyak lagi Tuhan. Saya mau berserah aja. Dan memang lebih gampang. Karena memang itulah tujuan daripada Roh Kudus dikirimkan di bumi ini, untuk menolong dan memampukan kita. Mengikut Tuhan harus betul-betul totally surrender terhadap Tuhan, terhadap Roh Kudus dia, dalam ketaatan. Demikian juga dalam menggenapi janji Tuhan ya. Bukan berarti saya katakan kita tidak punya niat untuk taat. Niat itu udah harus ada di hati, tapi eksekusinya kita harus sungguh-sungguh bergantung kepada Roh Kudus dan menjadi enteng ketika hati kita percaya. Jadi memang setara dengan firman Tuhan yang lain berkata bahwa jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Percaya saja di dalam hati gitu. Pegawai istana ini hanya percaya pada perkataan Yesus. Saya renungkan ini dan saya mau katakan, Tuhan, aku mau latih diriku untuk hatiku ini benar-benar aku letakkan di atas firman. Tidak bersandar pada ya my own understanding, pada pengertianku sendiri, apalagi my own strength, pada kekuatan sendiri. Itu pasti gagal. Melatih percaya itu selain sebuah proses, ya, selain sebuah proses, tetapi juga perlu pengenalan kepada pribadi yang kita percaya. Dia tidak mungkin berdusta, tidak mungkin ingkar, dan seperti yang tempoh hari saya bagikan bahwa kita harus percaya bahwa dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Berkali-kali Jesse Duplantis katakan, He's so merciful. Dia Allah yang penuh belas kasihan. Ya, tapi bukan berarti dia kompromi terhadap dosa. Jadi hukumnya, karakternya Tuhan yang so merciful itu jatuh kepada orang-orang yang memang di dalam niat hatinya itu sungguh-sungguh, niat hatinya itu mau taat, niat hatinya itu mau mengasihi Tuhan dan takut akan Tuhan. Bukan orang yang mengeraskan hati, ya. Jadi kita yang sudah berupaya mau ikut Tuhan, itu kita akan merasakan dan mengalami kelimpahan dari kasih-Nya. Nah, tadi saya udah kesaksian dan saya bagikan apa yang saya dapatkan bagaimana mengikut Tuhan itu betul-betul hanya surrender
to His Holy Spirit. Bukan pada kekuatan sendiri. Itu pasti gak sempurna. Kalaupun berusaha gak akan sempurna. Cenderung gagal. Dan kalau kita pun gini, kata firman, kesalahan kita itu seperti kain kotor. Artinya apa? Kalau kita untuk berusaha dengan kekuatan kita, dengan untuk saleh, itu nggak bakalan bisa. Tapi dengan kerendahan hati kita katakan mengejar kesalahan itu dan kekuatan Roh Kudus, kita memiliki kerendahan hati di dalamnya, kita akan mampu. Ya, kalau miliki pengertian ini, maka akan mudah untuk menjalankan ketaatan, apalagi memiliki hati yang mengasihi Tuhan. Demikian juga dengan untuk meraih penggenapan janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau kita sampai mencapai yang namanya hidup dalam iman, ya, Jesse Dumplatis, Dumplatis lah, katakan bahwa kalau kamu punya iman, semua kamu punya. Itu ada firman-Nya. Firman Yesus sendiri yang berkata bahwa apapun yang kita minta dengan iman, dengan penuh kepercayaan, kita akan menerimanya. Gak usah pakai pikiran, maksudnya gak usah pakai otak. How come? Bagaimana bisa? Percaya pada kekuatannya, kuasanya, kasihnya. Saya ketika dapatkan pengertian itu, ya, saya katakan, betul, you are so merciful. Engkau begitu Allah yang penuh dengan belas kasihan. Kesaksian saya ini gabungan dari itu. Kesaksian tentang kasihnya yang melimpah dan juga iman gitu, ya. Saya hidupi ini perkataan dari Yohanes 4 ayat 50. Orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya. Dan itu terjadi. Alkitab bahkan tidak catat apakah pegawai istana ini seorang yang taat, seorang yang takut akan Tuhan. Aku nggak baca. Tapi fokus pada imannya, itu yang menggerakkan hati Tuhan untuk melakukan mukjizat. Seperti ada kuasa yang terlepas dalam diri Yesus dari tempat yang maha tinggi. Ketika kita membelinya dalam tanda kutip, dengan percaya penuh kepada Tuhan. Kemarin, ini kan sedang kemarau panjang, ya. Kemarin itu hari terakhir. Bukan kemarin lusanya hari terakhir untuk sumur bisa menghasilkan air. Nah, berarti kemarin adalah hari pertama, gak ada lagi air naik gitu, ya. Nah, saya nggak terlalu perhatikan kalau tiba-tiba saja air nggak sanggup lagi naik ke tempat penampungan gitu, ya. Lalu sementara jalan di daerah saya seperti yang kemarin saya bagikan itu sedang perbaikan. Kalau pesan air bersih juga pasti nggak bisa. Jadi kondisinya sangat sulit, ya. Maksudnya kemarau ditambah mau pesan air bersih untuk sementara itu terhalang jalan. Sementara anak-anak kan perlu untuk menyiram toilet gitu, ya. Nah, siangnya itu belum agak siang karena yang tadi saya katakan saya agak demam 1 hari. Jadi gak doa, terus setelah pulih 1 harian itu besoknya saya nggak nunggu siang saya doa, tapi saya doa lebih awal. Saya sadar kalau air itu nggak naik gitu, ya. Saya bilang sama Tuhan, kayaknya hari ini saya sudah harus berdoa sungguh-sungguh untuk hujan, ya. Itu bahkan belum siang, ya. Nah, saya ingat perkataan ini. Orang itu percaya kepada perkataan yang dikatakan oleh Yesus. Nah, saya bilang, Tuhan, aku percaya bahwa Engkau sangat mengasihi aku. Aku percaya Engkau peduli dengan kehidupanku. Dan aku berdoa di dalam nama Yesus, aku minta hujan saat ini. Dan saya katakan seperti kesaksian saya beberapa waktu yang lalu,
ketika dalam proses pembangunan rumah ini, ya acian belum kering, hujan udah netes, udah tahu kan seperti desau air hujan deras yang mau turun. Tertahan, saya perintahkan di dalam nama Yesus untuk mendung, bergerak ke hutan, tinggalkan tempat ini, dan itu terjadi. Kebalikannya sekarang, ya untuk kesekian kali, ya saya bilang, Tuhan, aku minta hujan di dalam nama Yesus. Aku percaya Engkau Allah yang penuh kasih, Engkau Allah yang peduli dengan kehidupanku. Aku percaya Engkau penjawab doa. Aku minta hujan. Dan hanya beberapa, rasanya gak sampai puluhan menit, tanda-tanda hujan belum akan datang karena masih kemarau panjang. Tetapi hujan turun hampir 1 jam. Memang tidak dalam durasi yang sangat lebat. Tetapi saya yakin di dalam batin saya, ini adalah sebuah perkara. Ini adalah kejadian, peristiwa hujan turun adalah karena desakan doa. Tuhan itu gak susah. Penggenapan janji Tuhan itu gak susah. Yesus yang berkata, percayalah di dalam hatimu, kalau kau sudah menerima, maka itu akan diberikan kepadamu. Yesus katakan, if you have faith, you will have all. Kalau kau punya iman, kamu akan punya semuanya. Pegawai istana ini percaya pada perkataan Tuhan, itu terjadi. Apalagi kita orang-orang yang sudah berjuang, punya niat untuk sungguh-sungguh dalam ikut Tuhan. Terlebih lagi kita diistimewakan kalau kita punya iman yang sungguh-sungguh pada Tuhan. Jangan sampai kita udah ikut Tuhan, maksudnya baca firman, tapi kita tidak memiliki kualitas dan kapasitas iman yang sehat. Saya mengucap syukur untuk setiap perjalanan spiritual saya sampai sejauh ini. Ketika kemarin juga saya punya kesaksian pribadi, Tuhan, benar-benar Engkau Allah yang penuh kasih. Engkau bahkan tidak melihat kelalaian, kebodohan, kekurangan dalam diri saya. Tetapi ketika saya memenuhi syaratnya, saya katakan Engkau Allah yang sudi mengampuni, Engkau Allah yang penuh belas kasihan. Saya katakan Engkau penjawab doa, Engkau peduli dengan kehidupanku. Aku percaya firman-Mu, nggak pakai otak lah, nggak usah ku pakai pikiranku, how come. Aku cuma percaya, dan itu terjadi. Nggak sampai puluhan menit, hujan hampir 1 jam. Belum waktunya hujan, dan rata-rata itu hujan itu datang paling cepat sore. Sangat jarang ini menjelang siang, dan biasanya itu malam. Dan saya yakin di dalam batin, ini karena adanya doa. Tuhan mau kita hidup dengan iman. Iman itu hanya akan datang ketika kita bersekutu dengan firman. Tadi kan perwira ini mendengar tentang Yesus. Dan lebih lagi seperti yang saya katakan pada rema sebelumnya, kalau kita punya persekutuan dengan firman, bukan sekedar membaca, tapi mempelajari, menggali, merenungkannya, maka kualitas iman kita akan lebih tinggi. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Kesaksian yang seperti inilah yang membuat kita tetap teguh dalam mengikut Tuhan. Sebab ada kesaksian sebagai bukti keberadaan Tuhan, sebagai bukti terhadap tulisan-tulisan dalam firman. Itu bukan tulisan yang kosong, tetapi terdiri dari kuasa dan memiliki kekuatan. Jangan sampai kita baca firman, berdoa, tapi tidak ada lagi iman di dalam diri kita yang membuat Tuhan berkenan. Jangan sampai kita punya rutinitas seperti itu, tapi kita tidak memiliki iman yang membuat Tuhan tidak berkenan. Maksud saya, Tuhan berkenan atas iman. Jadi kita lakukan puasa,
tapi kita khawatir, takut, kita nggak percaya lagi firman Tuhan, kita bahkan lebih condong pada kesulitan, pada jawaban doa yang belum terwujud gitu ya. Tuhan tidak berkenan semuanya tanpa iman. Bangun iman di dalam persekutuan dengan firman. Makanya pada sharing sebelumnya tentang Rema saya katakan, tidak lagi zamannya hanya membaca firman, apalagi cuma rutinitas, tapi bertanya, pikirkan, renungkan, kenapa ini terjadi, kenapa, bukan mempertanyakan, kenapa Tuhan gak ikut pada waktu itu ya, kenapa Tuhan balik lagi ya. Roh Kudus akan dengan senang hati memberikan kita pengertian. Ini yang membuat kita tetap teguh, semakin mengenal Tuhan, berlimpah dalam kesaksian, dan tidak tergoncangkan dari atas firman Tuhan. Semakin kenal Tuhan dan semakin gampang untuk menepis segala sesuatu yang palsu yang akan menggoncang orang percaya di akhir zaman ini. Sebab penyesatan salah satunya yang akan menggoncang orang percaya selain kesukaran. Ya, kiranya Rema ini membuat kita semakin lebih lagi untuk mengoreksi diri kita. Kita ini punya iman apa tidak? Dan mengubah perilaku kita dalam membaca firman Tuhan. Jangan cuma rutinitas, terus laporan, enggak. Tapi seberapa dalam esensi firman itu kita dapatkan. Dan saya komitmen ini dalam kehidupan saya. Baca firman lebih banyak, bahasa roh, dengarkan video-video yang membangun, ya, supaya saya tetap menyala apinya. Saya juga mengucap syukur untuk apa yang terjadi sekarang. Ya, nantilah kesaksian kalau udah waktunya. Selalu terjaga damai sejahtera, dan ketika selalu berhubungan dengan firman, bersekutu dengan firman dengan Tuhan, dan selalu tinggal di dalam firman-Nya, tuntunan itu pasti mengikuti. Ya, periksa, jangan-jangan kita udah kehilangan iman. Itu bahaya. Sekalipun kelihatannya seperti seorang yang beragama atau melayani, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Tuhan. Percaya penuh kepada Tuhan. Dia percaya pada perkataan Yesus, ya, dan anaknya sembuh. Percaya untuk setiap apa yang Tuhan kerjakan di dalam Alkitab. Itu kita percaya bahwa semua mujizat, semua karyanya gitu ya, semua perbuatan hebat ditambah kesaksian. Akhirnya kita cuma mau bilang, Tuhan, aku percaya. Aku mau percaya. Hati yang percaya itu Tuhan suka. Bahkan Yesus juga berkata, berbahagialah mereka yang percaya sekalipun tidak melihat. Percaya pada karakternya, dia setia, dia sudah mengampuni, dia penolong, dia Allah yang sangat mengasihi, dia penjawab doa, dia setia, dia nggak mungkin berdusta. Itu harus ditanamkan, digelorakan di dalam hati. Ditambah tadi perenungan firman sehingga dapat intisari atau esensi yang terbaik dari pembacaan firman Tuhan, itu membuat dia rohnya kuat gitu, sehingga tetap menyala-nyala dan bersemangat seperti gadis bijaksana. Ya, kiranya apa yang saya bagikan pada kesempatan ini membuat kita berubah sikap dalam membaca firman Tuhan. Tidak kejar pasal lagi, tapi gali lebih dalam untuk mendapatkan esensi yang terbaik dari setiap firman Tuhan yang kita baca. Gitu ya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Amin.